Siapa yang menyangka Veda bisa bangkit secepat itu setelah insiden mengerikan di sesi praktis? Namun Veda justru membuktikan bahwa mental bajanya tidak bisa dipatahkan oleh aspal sirkuit. Apakah dengan modal start di posisi ketujuh ini, Veda Iga Pratama benar-benar akan mampu melakukan keajaiban dan berdiri di atas podium tertinggi? Simak analisa berikut ini. Sirkuit Essen di Belanda dikenal sebagai salah satu lintasan paling menuntut fokus tinggi di kalender Moto3. Tikungan-tikungan cepat dan perubahan arah yang mendadak menuntut kestabilan motor dan presisi pembalap yang sempurna. Sayangnya, bagi Veda Iga Pratama, sesi praktis tidak berjalan. Bad crash tersebut, ia kehilangan banyak waktu berharga di lintasan untuk mempertajam catatan waktu. Saat sesi berakhir, nama Veda terdampar di posisi ke-23. Berada di urutan bawah seperti ini jelas merupakan tekanan mental yang sangat berat bagi seorang pembalap muda. Pedok sempat diliputi ketegangan karena motor harus diperbaiki dalam waktu singkat. Sementara mekanik harus memastikan tidak ada kerusakan struktural yang mengganggu performa sesi. Komentator asing yang menyiarkan sesi tersebut bahkan sempat berspekulasi bahwa akhir pekan Veda di Essen akan berakhir dengan kegagalan besar. Mengingat ketatnya persaingan di kelas Moto3 saat ini. Karakteristik seorang pembalap sejati justru diuji ketika mereka berada di titik rendah. Kehilangan rasa percaya diri setelah mengalami crash adalah hal yang lumrah. Namun, Veda menolak untuk tunduk pada situasi tersebut. Memasuki sesi kualifikasi 1, tantangannya sangat jelas, yaitu menjadi salah satu dari 4 pembalap tercepat agar bisa lolos ke kualifikasi 2. Sejak menit pertama kualifikasi 1 dimulai, Veda langsung turun ke lintasan dan fokus yang sepenuhnya baru. Ia tidak lagi memikirkan insiden jatuh yang menimpanya beberapa jam sebelumnya. Putaran demi putaran diselesaikan dengan gaya balap yang bersih dan penuh perhitungan. Veda memanfaatkan setiap jengkal sirkuit dengan sangat efektif, mengoreksi titik pengereman, dan memastikan akselerasi keluar tikungan berjalan optimal. Hasil yang luar biasa, Veda berhasil menyelesaikan sesi kualifikasi 1 di posisi ketiga. Hasil P3 kualifikasi pertama ini tidak hanya mengantarkannya lolos ke kualifikasi 2, tetapi juga mengirimkan pesan kuat ke seluruh pedok bahwa mental pertarung pembalap Indonesia ini sama sekali belum habis. Lolos ke sesi kualifikasi 2 berarti Veda harus bertarung langsung dengan para pembalap elit Moto3 yang sudah mengamankan posisi sejak sesi latihan bebas hari sebelumnya. Di sesi ini, intensitas persaingan meningkat berkali-kali lipat. Waktu yang tersedia sangat terbatas dan strategi slipstream atau memanfaatkan aliran angin dari pembalap di depan menjadi faktor penentu yang sangat krusial. Ia keluar di waktu yang tepat untuk mendapatkan lintasan yang bersih sekaligus ruang yang ideal untuk melakukan hot lap. Pada putaran penentunya, Veda tampil tanpa celah. Ia melibatkan sektor demi sektor sirkuit Essen dengan kecepatan yang konsisten. Ketika bendera kotak-kotak dikibarkan, Veda sukses mengunci posisi start ke-7 atau P7. Keberhasilan melompat dari posisi ke-23 sesi latihan hingga mengamankan P7 di kualifikasi utama membuat para komentator internasional geleng-geleng kepala. Mereka tidak menyangka seorang rookie mampu membalikan keadaan secepat dan se-ekstrim itu dalam hitungan jam. Keberhasilan mengamankan posisi start ke-7 bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah keuntungan strategis yang sangat masif untuk balapan utama. Di kelas Moto3, memulai balapan dari baris ketiga memberikan peluang yang jauh lebih bersih saat memasuki tikungan pertama setelah start. Veda tidak perlu lagi terjebak di tengah kerumunan pembalap papan bawah yang biasanya sangat rawan dengan insiden tabrakan massal di awal balapan. Memulai dari P7 berarti Veda hanya berjarak beberapa meter dari rombongan terdepan. Hal ini memungkinkannya untuk langsung menempel grup depan sejak lap pertama. Menjaga ritme balapnya tanpa harus menguras performa ban secara berlebihan untuk melakukan aksi menyalip yang agresif di awal laga. Lompatan dari P23 ke P7 ini adalah lompatan paling realistis dan paling kuat yang dibutuhkan Veda untuk membidik podium di Essen.
Semua elemen penting, mulai dari kecepatan motor hingga kesiapan fisik, kini berada di jalur yang tepat. Untuk melihat seberapa besar potensi Veda dari posisi start ke-7, kita harus membuka kembali catatan penampilannya di Grand Prix Ceko. Saat itu, Veda menghadapi situasi yang jauh lebih sulit secara matematis. Akibat hasil kualifikasi yang kurang beruntung, ia harus mulai jalannya balapan dari posisi ke-20 atau P20. Banyak pihak menilai peluangnya untuk mencetak poin sangat kecil, apalagi untuk menembus barisan depan. Namun, apa yang ditujukan Veda di Ceko menjadi salah satu penampilan terbaiknya. Sejak lampu start padam, ia merangkak naik posisi demi posisi dengan sangat tenang namun mematikan. Veda menunjukkan kematangan luar biasa dalam mengelola ban dan membaca celah untuk melakukan overtaking yang bersih. Balapan yang melelahkan itu akhirnya diselesaikan Veda di posisi kelima. Keberhasilan luar biasa melompat dari P20 ke P5 di Ceko membuktikan satu hal penting. Veda memiliki kemampuan murni untuk bertarung di barisan depan, bahkan ketika keadaan awalnya sangat tidak menguntungkan. Jika berkaca pada pencapaian luar biasa di Ceko, maka situasi di sirkuit Essen kali ini seharusnya menjadi peluang yang jauh lebih besar dan lebih mudah untuk dieksekusi. Di Ceko, Veda harus melewati 15 pembalap untuk bisa finish di posisi kelima. Sementara di Essen, dengan memulai balapan langsung dari posisi ke-7, jaraknya ke zona podium hanya selisih 4 posisi saja. Secara teknis, Veda tidak perlu melakukan banyak manuver ekstrim yang berisiko tinggi di awal balapan. Tugas utamanya adalah melakukan start dengan sempurna, mempertahankan posisinya di tikungan pertama, dan langsung masuk ke dalam strip sim kelompok pembalap terdepan.